Kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai olehnya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 18. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah orang-orang sederhana yang taat. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang sederhana sebagaimana di nas kita kali ini. Untuk melengkapi renungan kita ini, kita akan merenungkan pula nas pembantu. Nas pembantu yang akan kita renungkan bersama dengan nas kita kali ini adalah dari Lukas pasal 1. Keberadaan Maria, ibu Tuhan Yesus, ditafsirkan sebagai seorang wanita, seorang gadis yang sederhana. Secara tersirat, Lukas 1 ayat 30 menunjukkan hal ini. Seseorang yang takut sebagaimana secara tersirat disampaikan oleh malaikat Tuhan di ayat ini, pada umumnya bukanlah seseorang yang sophisticated, bukanlah seseorang yang berilmu tinggi, berkekuatan hebat, berkedudukan tinggi. Biasanya seseorang yang takut adalah seseorang yang sederhana. Di Lukas 1 ayat 48, Maria sendiri secara tersirat menyatakan kesederhanaannya pada saat ia berkata kepada malaikat Tuhan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya di sini diacukan oleh Maria kepada dirinya sendiri. Kerendahan di sini ditafsirkan sebagai kesederhanaan. Keberadaan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak ditafsirkan sebagai orang-orang yang sederhana. Secara tersirat, Lukas 2 ayat 8 menunjukkan kesederhanaan ini. Mereka yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam di padang terbuka biasanya bukanlah orang yang berada, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang memiliki kedudukan. Mereka yang berada di padang terbuka pada waktu malam hari menjaga kawanan ternak biasanya adalah orang-orang yang sederhana. Biasanya orang-orang yang berada pada malam hari, mereka tidur di dalam rumah mereka yang nyaman pada waktu malam. Orang-orang berada ini biasanya tidak akan bekerja pada malam hari di padang yang terbuka menjaga ternak. Lukas 2 ayat 9 dan ayat 10 secara tersirat menunjukkan lebih jauh akan kesederhanaan gembala-gembala ini. Anak kalimat yang menyatakan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Ditafsirkan sebagai mereka yang takut. Biasanya adalah mereka yang bukan orang yang sophisticated, bukan orang yang punya kekuatan hebat atau kedudukan tinggi. Biasanya mereka yang ketakutan, mereka yang takut ini adalah orang-orang yang sederhana. Sebagaimana di pasal 1 yang baru saja kita renungkan tadi, Maria yang takut adalah seorang wanita, seorang gadis yang sederhana.
Selanjutnya, mari kita renungkan menurut nas kita kali ini dan nas pembantu kita kali ini, sebetulnya apa sih yang ditaati oleh orang-orang sederhana ini? Secara tersirat, ayat-ayat berikut menunjukkan kepada kita akan apa yang ditaati oleh orang-orang sederhana ini. Lukas pasal 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Adalah kehendak Tuhan yang ditujukan kepada Maria, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Maria melalui malaikat Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kedua ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa yang ditaati oleh Maria adalah kehendak Tuhan, adalah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Secara tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sedang berkehendak akan sesuatu. Tuhan menyampaikan kehendaknya itu kepada gembala-gembala. Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada gembala-gembala melalui malaikat Tuhan. Tersirat pula dari ayat-ayat ini, kehendak Tuhan ini termasuk memberitakan akan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar itu adalah telah lahir bagi seluruh bangsa seorang juru selamat, yaitu Kristus yang adalah Tuhan. Saat itu, kehendak Tuhan ini dinyatakan kepada gembala-gembala. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang disusul dengan ayat 16 dan 17. Lalu mereka, gembala-gembala itu, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yang kemudian disusul pula dengan ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Secara tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan,
ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang ditaati oleh orang-orang sederhana ini, oleh gembala-gembala ini adalah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui malaikat Tuhan, disampaikan kepada orang-orang sederhana ini, gembala-gembala ini, melalui malaikat Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan, mengapa sih orang-orang sederhana ini taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan? Secara tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, ayat-ayat berikut ini menunjukkan kepada kita mengapa orang-orang sederhana ini, mengapa Maria, mengapa gembala-gembala itu taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Lukas 1 ayat 32 dan 33, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki diri Tuhan untuk dipermuliakan melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus yang dikaruniai oleh Tuhan tahta kerajaan Daud. Tuhan Yesus yang akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, atas kaum Israel sampai selama-lamanya. Ayat-ayat ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta Maria, si wanita, si gadis yang sederhana itu, menghendaki diri Tuhan untuk dimuliakan melalui ciptaannya, melalui Maria. Yaitu pada saat Maria taat kepada kehendak Tuhan ini, pada saat nanti Maria mengandung bayi Yesus dan kemudian melahirkan Yesus ke dunia, Tuhan dipermuliakan melalui Maria. Lukas 2 ayat 14 dan ayat 20. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Secara tersirat dari ayat 14 kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki diri Tuhan untuk dipermuliakan melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera ke bumi di antara manusia. Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan sendiri. Secara tersirat pula dari ayat 20 kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan dipermuliakan melalui para gembala itu, melalui orang-orang sederhana itu, yang mereka semua itu adalah ciptaan Tuhan.
para gembala itu memuji dan memuliakan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan orang-orang sederhana yang taat pada kehendak Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah akan hati Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang sederhana yang taat ini. Hati Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang sederhana ini antara lain dinyatakan oleh firman Tuhan melalui Mazmur 113, khususnya di ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Poin selanjutnya yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah ketaatan orang-orang sederhana itu. Ketaatan Maria, ketaatan gembala-gembala itu adalah karya Tuhan. Secara tersirat, ayat-ayat berikut menunjukkan akan ketaatan adalah karya Tuhan. Lukas 1 ayat 34 dan ayat 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa tanpa Tuhan berkarya di dalam kehidupan Maria, maka ketaatan Maria itu tidak mungkin terjadi, sebagaimana dinyatakan oleh Maria sendiri. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Namun Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang turun di atas Maria dan berada di dalam Maria, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab secara keseluruhan, dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria, maka Maria dapat taat kepada kehendak Tuhan. Maria dapat taat kepada firman Tuhan. Ketaatan Maria adalah hasil dari karya Tuhan. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Maria di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria taat kepada kehendak Tuhan. Maria taat kepada firman Tuhan. Demikian pula secara tersirat di Lukas 2 ayat 11 yang menunjukkan akan karya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang sederhana ini, gembala-gembala ini.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan berkenan berkarya di dalam kehidupan gembala-gembala ini dengan Tuhan datang ke dunia, sehingga gembala-gembala itu dapat bertemu muka langsung dengan Tuhan pada saat gembala-gembala itu melihat bayi Yesus. Tanpa karya Tuhan yang berupa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk bayi Yesus, dalam bentuk Yesus, tidak ada ketaatan di dalam kehidupan gembala-gembala ini. Maka Lukas 2 ayat 15 dan 16, tanpa karya Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Tanpa Tuhan berkarya dalam bentuk Tuhan datang ke dunia, dalam bentuk bayi Yesus itu, gembala-gembala itu tidak akan pergi ke Bethlehem. Gembala-gembala itu tidak akan berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Gembala-gembala itu taat karena Tuhan berkarya di dalam kehidupan gembala-gembala itu. Untuk renungan lebih mendalam akan ketaatan adalah karya Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan video yang ada di YouTube, yaitu di channel ISMMBC, sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Demikian pula untuk penerapan-penerapan dari renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan di video YouTube termaksud, yang mana untuk renungan kita kali ini, penerapan yang saya berdoa kita semua akan selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk menghidupinya, yaitu kita semua diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sederhana di mata Tuhan, orang-orang yang sederhana yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, dengan taat dan sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapan yang ada di video-video yang saya maksudkan tadi di channel ISMMBC, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.